Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, kita masih bertemu di pembelajaran online ya, daring, dalam jaringan. Jangan lupa kita tetap berdoa, semoga wabah ini segera berlalu sehingga kita bisa ketemu di offline ya. Kita bisa tatap muka di kelas seperti pembelajaran sebelumnya, normal lagi ya. Oke anak-anak, apakah kemarin sudah menyimak 2 video tentang multimedia interaktif? Ya, semoga semuanya menyimak ya. Jangan lupa tetap semangat. Ya, belajarnya tetap semangat. Oke, kali ini kita tambahkan pengetahuannya, materinya pembuatan media interaktif. Oke, karena multimedia yang akan kita bangun itu komunikatif, ya interaktif. Nah, tidak menutup kemungkinan kita nanti membuat media berupa game, ya. Oke, di sini saya akan menerangkan tahap-tahap pembuatan media. Oke, jadi materi ini saya ambil dari sumber dari buku, nama judul bukunya Multimedia Interaktif dengan flash ini penerbitnya Graha Ilmu, penulisnya adalah Aristo Hadisutopo. Oke, ini buku ini menurut saya bagus ya dan cocok diterapkan di semua karya digital. Oke, lanjut aja ya. Ya. Untuk pembuatan media, ya itu ada 6 tahap. Itu ada konsep, desain, material collecting, assembly, testing, dan distribution. Oke, dimulai dari konsep. Ya, ide. Kalian harus punya ide. Nah, ide ini mahal anak-anak, ya. Tidak semua orang punya ide. Nah, ide yang bagaimana ya? Ide yang unik, menarik, ya, sehingga user itu mau membeli karya kita. Ya, dimulai dari tahap yang pertama yaitu konsep. Ya, kita harus punya konsep dulu. Ya, kita tentukan tujuannya. Jadi kalian mau membuat karya itu harus punya tujuan. Apa tujuannya apa? Gitu ya, sesuai ide itu ya. Kalau tidak punya tujuan, asal membuat, itu nanti susah ini, nggak jadi-jadi ya. Karena tidak ada target yang harus dicapai. Ya, oke. Di sini tahap konsep ada 2, tujuan sama memahami karakteristik user. Jadi contohnya kalian membuat karya untuk anak kecil, berarti nanti tampilannya khusus anak kecil. Ya, misalkan karya kalian untuk anak remaja, untuk remaja. Ya, berarti tampilannya khusus kalangan remaja. Untuk dewasa ya dewasa seperti itu ya. Jangan dibalik. Pak, ini saya membuat karya untuk orang dewasa, untuk kalangan dewasa. Setelah kita cek, wah tampilannya cabi-cabi ya. Ya, tampilannya kekanak-kanakan. Ya, itu tidak cocok gitu ya. Atau untuk anak-anak tapi tampilannya serius gitu ya. Untuk orang dewasa ya. Itu juga tidak cocok. Nah, di sini ya untuk tujuan sama memahami karakteristik user pengguna. Oke, lanjut. Tahap kedua itu adalah desain anak-anak. Kalian harus mendesain. Kalian desain dulu secara ini ya manual. Dari ide tadi itu dituangkan ke desain ini. Ya, bukan langsung ke komputernya ya. Kita tidak langsung bekerja dengan komputer tapi kita mungkin dengan coret-coretan di kertas seperti itu. Kita istilahnya kalau bahasa Jawanya tuh reng-reng ya, reng-rengan dulu lah gitu. Kita bikin storyboardnya dulu. Ya. Jadi bikin storyboard yang benar-benar
sesuai gitu ya, sehingga kita tidak mengulang-ulang lagi pembuatan storyboardnya, konsisten gitu ya. Kemudian juga flowchart, storyboard atau flowchart misalkan. Kemudian desain struktur navigasinya, ya nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi untuk struktur navigasi ini ya. Oke, kemudian desain orientasinya apa? Kalian membuat 2D atau 3D misalkan. Misalkan kalau 2D ya 2D semua. 3D semua. Atau mau dicampur ya silahkan. Yang penting enak dilihat gitu ya. Oke, yang ketiga adalah material collecting. Mengumpulkan bahan. Nah, ini penting anak-anak. Kalian seperti contohnya mau membangun rumah, tapi tidak ada bahannya. Apanya yang dibangun ya. Jadi harus disiapkan dulu bahan-bahannya. Jadi kalian membuat karya itu harus ada bahan-bahannya. Nah, contohnya misalkan Pak, saya sudah ada semua nih Pak gambarnya. Saya punya semua audionya. Saya sudah siap videonya. Bahkan teksnya sudah lengkap Pak, komplit. Oke, langsung kita bangun. Itu kan. Nah, seperti membangun rumah Pak. Ini sudah ada batu batanya, ada semennya, ada besinya, ada batunya. Nah, kalau sudah komplit, udah ya kita dirikan, ya, kita bangun. Sama juga seperti media interaktif ini ya. Tapi kalau tidak ada bahannya, mau bangun rumah, bikin rumah, mana batu batanya tidak ada sebenarnya, nggak bisa ya. Jadi sudah harus siap ini material collecting. Oke, lanjut ke assembly, perakitan. Nah ini, kalau sudah ada semua bahan-bahannya baru kita rakit. Ya, berdasarkan apa? Berdasarkan dari storyboard yang kita desain itu pada tahap desain tadi, tahap kedua ya. Jadi untuk pembuatan karya itu berdasarkan tahap kedua. Gitu anak-anak. Jadi kalian membuat karya itu berdasarkan rancangan yang sudah kalian buat. Nah, seperti membuat rumah, ya bikin rumah. Ya membuat rumah itu kan melihat dari rancangan arsitek, gitu kan. Jadi bahannya sekian, kekuatannya sekian. Jadi pas dibangun kuat. Nah, tapi kalau tidak ada gambarnya, ya, tidak ada gambar rumahnya, tidak ada aturan-aturan pembuatan pondasinya misalkan, kekuatannya ini tiba-tiba langsung bangun. Wah, itu bahaya sekali ya. Bisa-bisa roboh itu nanti rumah yang kita buat. Ya, sama juga seperti ini. Untuk membuat karya, ya, ketika sudah ada semua bahan-bahannya, terus kemudian berdasarkan tahap desain, ya kita rakit. Nah, jadi benar-benar konsisten, karya yang kita buat utuh, bagus gitu ya. Selanjutnya masuk di tahap testing. Nah, uji coba. Jadi setelah jadi satu persatu itu kita coba. Nah, uji cobanya secara modular. Modular itu artinya dicek satu persatu. Ini anak-anak misalkan, Pak, saya ini sudah membuat menu ini Pak. Nah, kita cek dulu satu persatu. Oh ya, ini sudah sesuai. Oke, kalau sudah sesuai, lanjut ke menu kedua. Gitu ya. Pak, saya bikin tombol seperti ini cocok nggak ya Pak? Gitu. Pak, saya punya video seperti ini. Gitu ya. Pak, saya punya skrip seperti ini Pak. Itu dicoba satu persatu anak-anak ya. Jadi kita nanti tahu ya kelemahan dari karya yang kita buat atau kesalahan-kesalahan program yang kita buat, kita tahu. Jadi satu persatu kita cek gitu ya. Kita cek. Wah, ini sesuai enggak? Ya. Oh, masih belum. Kita perbaiki lagi. Nah, saran saya kalau di tahap testing ini sebaiknya jangan dites sendiri. Jadi kalian punya teman gitu ya untuk mengetes karya kalian. Jadi teman itu yang kita tanya komentarnya atau kritikannya gitu ya. Jadi jangan dites sendiri ya, supaya lebih banyak
diketahui kesalahan-kesalahan yang kita buat. Dan kita sebagai bisa jadi programmer, ya desainer, editor, animator, itu jangan mudah baper gitu ya. Tidak boleh seperti itu karena karya yang kalian buat itu untuk user ya, kecuali kalau mau dinikmati sendiri gak masalah gitu ya. Karena program yang kalian buat itu nanti untuk user dijual, itu dibutuhkan kehati-hatian, teliti, dan juga bagus. Nah, nanti kalau sudah sesuai dengan keinginan klien, ya bisa jadi klien kalian datang lagi untuk memesan kembali. Itu ya, itu tujuannya gitu ya. Jadi di tahap testing ini penting sekali. Oke, lanjut distribution. Ya, oke, di distribution ini apa ya? Setelah dites tadi, kita distribusikan ke apa media-media yang sesuai dengan kondisi klien aja. Misalkan kliennya minta, oh ini Pak, misalkan ini Mas, kita jalankan di mobile, ya di HP. Itu caranya bagaimana ya? Nah, itu pengetahuan si programmer, animator, editor itu harus paham gitu. Ya, ini nanti kita jalankan di desktop misalkan. Karena kalau desktop kita membutuhkan komputer aja, ya tidak dipakai di HP atau yang lainnya gitu ya. Oke, media penyimpanannya macam-macam, saat ini sudah lebih canggih ya. Kalau dulu ada CD, DVD. Oke, sekarang melalui internet ya, melalui jaringan lebih canggih, HP sekarang ya. Kita distribusikan ke Play Store saat ini ya, di Play Store yang berbasis mobile, Android atau iPhone gitu. Karena zamannya sudah berubah. Oke, itu anak-anak ya. Ini yang bisa kalian pahami, jadi tahap-tahapan ini jangan kalian lupakan untuk pembuatan media. Oke, ini contoh-contohnya ya. Insyaallah kalian sudah lebih paham karena di kelas 2 sudah ada ini ya. Tinggal mempelajari lagi. Oke. Oke, nanti lanjut di pembahasan berikutnya. Oke anak-anak, tetap semangat. Jadi materi hari ini cukup sekian. Apabila ada pertanyaan langsung komen di Google Class ya, karena saat ini masih pembelajaran online, atau di grup juga bisa ya. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.